Ya, oke. Kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA SMK, khususnya materi limit fungsi. Bagian yang kedua, yaitu membahas nilai limit fungsi. Nah, di mana materinya diambil dari buku matematika wajib terbitan dari Kemdikbud, edisi revisi 2017. Ya, bagaimanakah cara mencari nilai limit fungsi? Ya, tentunya tanpa membuat sketsa ya, atau membuat gambarnya, karena itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, salah satu caranya untuk fungsi yang kontinu, kita bisa mengganti atau mensubstitusi x-nya dengan c ya, untuk x mendekati c. Nah, namun nanti kalau setelah disubstitusi ketemu bentuk tak tentu, seperti 0 per 0, tahingga dibagi tahingga dikurangi tahingga, atau tahingga pangkat tahingga. Nah, ini kita harus cari dengan cara lain ya. Nah, jadi kita bisa golongkan dengan dua cara. Yang pertama yang tadi, kita substitusi x sama dengan c ya. Nah, sehingga diperoleh nilai limitnya. Nah, kemudian kalau merupakan atau hasilnya setelah disubstitusi ketemu bentuk tak tentu, kita harus mencari strategi lain. Nah, salah satu caranya itu dengan pendekatan ataupun dengan memfaktorkan. Nah, nanti setelah difaktorkan, kita hilangkan pembuat nolnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah 1. Nah, ini kan bentuk itu tertentu ya di x sama dengan 1. Karena f1 itu sama dengan 2. Nanti nilai limit fungsi untuk x mendekati 1 adalah 2. Nah, contoh lainnya. Kalau fx sama dengan x pangkat 4 kurangi 1 dibagi x kuadrat kurangi 1. Nah, ini mempunyai bentuk tak tentu pada saat x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1. Nah, kalau substitusi x-nya 1, di sini ketemu 1 pangkat 4 itu 1 ya. Jadi 1 kurang 1, 0. 1 pangkat 2 juga 1. 1 kurang 1 juga 0. Ketemu 0 per 0 ya, bentuk tak tentu. Atau untuk x sama dengan min 1 juga sama nih. Min 1 pangkat 4 adalah 1 ya. 1 kurang 1, 0. Min 1 pangkat 2 yaitu juga 1. 1 kurang 1 juga 0 ya, 0 per 0. Nah, sehingga ini kita perlu akali atau kita hilangkan membuat nolnya untuk menghindari bentuk 0 per 0 ini. Nah, caranya kita bisa menggunakan dengan pendekatan ya. Pendekatan kita buat tabelnya seperti ini. Nah, ini x, ini y-nya. Y ini adalah nilai limitnya ya. Nah, ini kalau disubstitusi x-nya 1,5 diperoleh y-nya 0,143. Nah, sampai dengan 1,99 diperoleh 0,250 ya. Nah, terus ini kan dekati dari kiri ya. Sekarang kita dekati dari kanan. Nah, sampai dengan 2,001 diperoleh 0,250. Ini kalau disubstitusi 2 kan ketemu 0 per 0 ya, bentuk tak tentu ya. Nah, sehingga kalau kiri dan kanan ini udah sama ini. Nah, dia ini sama-sama mendekati 0,25 ya, atau 1 per 4. Nah, sehingga nilai limitnya adalah 0,25 atau 1 per 4 ya. Nah, cara lainnya, nah, kalau ini kan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, cara lainnya kita dengan memfaktorkan. Ya, seperti ini. Ya, y kuadrat kurang 3x tambah 2. Y kuadrat kurang 4. Nah, sekarang kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Sesudah itu, kita coret bagian yang sama, yaitu pembuat 0 dari penyebutnya. Nah, ini kita bisa coret, atau sama-sama kita bagi dengan x kurangi 2, karena ini kan x mendekati 2 ya, bukan berarti x sama dengan 2. Sehingga kita membagi bukan dengan 0 ya. Ini kalau x sama dengan 2 kan nggak boleh ya. Sama-sama dibagi 0 itu nggak boleh ya. Nah, ini karena x tidak sama dengan 2, maka bisa kita bagi ya. Sehingga hasilnya x min 1 dibagi x tambah 2. Nah, sekarang baru kita substitusi 2-nya. 2 kurang 1 itu 1. 2 tambah 2 itu 4 ya. Sehingga jadinya 1 per 4 atau 0,25. Ya, sama ya. Oke, contoh berikutnya. Ya, sekarang kita bahas contoh berikutnya. Limit x mendekati 1 dari x pangkat 4 min 1 dibagi x kuadrat min 1. Dan limit x mendekati min 1 dari x pangkat 4 kurang 1 dibagi x kuadrat min 1. Nah, di mana kalau kita substitusi 1 dan min 1 ketemu 0 per 0 ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dengan cara pertama, atau dengan cara numerik ya, atau dengan tabel ya. Nah, sekarang untuk x mendekati 1. Nah, coba kita dekati dari kiri ya.
dari 0,7 sampai dengan 0,99. Nah, ternyata ini nilainya mendekati 2 ya. Kemudian dari kanan sampai dengan 1,01 juga hasilnya 2. Nah, kalau tadi kan ini 0 per 0 lah. Sehingga kita simpulkan limit X mendekati 1 dari bentuk X pangkat 4 min 1 dibagi X kuadrat min 1 adalah 2 ya, karena kiri dan kanan sudah sama. Nah, selanjutnya untuk X mendekati min 1. Nah, kita mulai dari min 1,3 sampai dengan min 1,01 ya. Didekati dari kiri, ketemu 2. Kemudian dekati dari kanan, sampai dengan min 0,99, juga ketemu 2 ya. Nah, maka kesimpulannya, limit X pangkat 4 min 1 dibagi X kuadrat min 1 untuk X mendekati min 1 adalah 2. Nah, coba kalau kita gunakan cara aljabarnya ya. Nah, seperti ini. Kita faktorkan masing-masing bentuk ya, pembilang dan penyebutnya. Ya, kita bahas yang X mendekati 1 dulu. Nah, ini X pangkat 4 min 1 kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah 1. Ini sebenarnya X kuadrat tambah 1 dibagi dengan X kuadrat min 1 ya. Nah, nanti X kuadrat min 1 jabarkan lagi. X tambah 1 kali X min 1, X tambah 1 kali X min 1. Nah, ini karena X-nya tidak sama dengan 1. Oh, ini maaf, ini double ya. Mungkin ini biar sekaligus nih. Ini yang ada di bawah. Jadi, nah ini karena X tidak sama dengan 1 ya. Ini kan X mendekati 1 nih. Nah, berarti X tidak sama dengan 1. Nah, ini nggak dipakai ya. Nah, maka ini bisa kita coret sama-sama dibagi X min 1 ya. Nah, kita tidak membagi dengan 0 ya, karena X tidak sama dengan 1. Nah, sehingga bisa kita bagi. Nah, sekarang ini juga sama-sama dibagi ya. Nah, ini sama ini. Oke. Ini juga bukan 0 juga ya. Ini sama-sama dibagi 2 berarti ya, sama 1 ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ya. 1 kuadrat tambah 1. Nah, jadinya ini 1 nih ya. Nah, 1 kuadrat tambah 1 jadinya 2 ya. Oke, kemudian untuk X mendekati min 1. Nah, sama faktorannya. Nah, karena X tidak sama dengan min 1 ya. Ini X tidak sama dengan min 1. Nah, maka sama-sama kita bagi dengan X tambah 1. Nah, sebenarnya ini aja cukup ya. Ini nggak apa-apa ya. Nanti min 1 kurang 1 itu min 2, ini juga min 2 ya. Min 2 bagi min 2 hasilnya juga 1 ya. Sehingga nilainya tinggal ini aja. Ya, sehingga min 1 kuadrat tambah 1 juga hasilnya 2. Oke. Ternyata dengan cara numerik atau tabel ketemu 2 ya. Nah, ini juga ketemu 2. Untuk X mendekati min 1 juga ketemu 2 ya. Ini juga ketemu 2. Ya, kemudian untuk lebih memahami lagi, kita bahas contoh bentuk yang lebih kompleks ya. Seperti ini. Ini juga materi di buku paket ya. Nilai limit X mendekati 1 dari ini akar pangkat 5 dari X dikurangi akar pangkat 3 dari X dibagi 1 dikurang akar pangkat 15 dari X. Nah, caranya di sini kita bisa memisahkan ya dengan X sama dengan Y pangkat 15. Nah, kenapa ini dipilih? Nah, karena ini ya, pangkat paling kecilnya di sini adalah akar pangkat 15 dari X. Nah, sehingga kalau ini diambil, maka ini akan menjadi Y. Ya. Nah, ini menjadi Y di sini ya. Oke. Tapi sebelum ke sana, nah, karena X mendekati 1, maka Y-nya juga mendekati 1. Ini kan jadinya X sama dengan Y pangkat 15. Karena X mendekati 1, berarti Y-nya mendekati 1 pangkat 15. 1 pangkat 15 juga 1 ya. Ini. Y mendekati 1 pangkat 15. Sehingga diperoleh Y mendekati 1 ya. Nah, sekarang berarti ini kita ganti di sini. Y pangkat 15, ini juga Y pangkat 15, ini juga ya. Sehingga ini menjadi Y pangkat 3 ya. 15 bagi 5. Ini 15 bagi 3 pangkat 5. 15 bagi 15 itu 1. Oke, Y pangkat 1 ya. Nah, sekarang ini kita keluarkan Y pangkat 3 ya. Nah, sebenarnya ini boleh ditambahkan satu operasi lagi ya kalau masih bingung. Limit Y mendekati 1. Oke, dari bentuk ini Y pangkat 3 dikeluarin dulu. Oke, ini keluar berarti Y pangkat 3 dibagi pangkat 3 jadinya 1. Oke, ini min ya. Y pangkat 5 dibagi pangkat 3 masih Y pangkat 2. Itu ya. Per 1 min Y. Nah, selanjutnya 1 min Y kuadrat dipecah lagi. Nah, ingat bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat itu adalah A tambah B
kali A min B ya. Tadi sudah digunakan sebenarnya di contoh sebelumnya. Nah, ini digunakan ya. Sehingga menjadi ini satu ini kan bentuk kuadrat nih, satu kuadrat ya. Berarti 1 tambah Y, 1 min Y. Nah, sekarang, nah karena Y tidak sama dengan 1 ya, Y-nya kan cuma mendekati 1. Nah, sehingga ini bisa kita bagi ya. Ini dengan ini. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini seolah-olah kita substitusi Y-nya 1. Jadinya 1 pangkat 3 itu 1, 1 tambah 1, 2. Ya, sehingga 1 kali 2 adalah 2 ya. Oke. Ya, perlu ditekankan di sini. Jadi untuk materi kelas 11, limitnya ini, nilai limitnya cuma untuk X mendekati suatu konstanta ya, ada satu bilangan. Nah, nanti untuk limit X mendekati suatu dita hingga ya, atau limit dita hingga, itu akan dibahas di kelas 12 ya. Nah, sekarang kita bahas contoh soal berikutnya. Oke, ini juga diambil dari buku paket ya. Nah, coba kita bahas yang A dulu. Nah, kita perhatikan yang A. Kita substitusi, apakah ini ketemu 0 per 0 ya. Ini 1 kuadrat, ini 1 ya. Ini 2 kali 1 2 ya. 1 tambah 2 itu 3, 3 kurang 3 0. Oke, di atas ini 0. Yang di bawah 2 kali 1 itu 2 kurang 3, berarti min 1 ya. Nah, berarti bukan bentuk tak tentu. Nah, karena bukan, ini kita tinggal seolah-olah kita substitusi ya, X-nya dengan 1 ya. Nah, oke. Sehingga yang A ini, oke, limit X mendekati 1 dari bentuk X kuadrat tambah 2X kurangi 3 dibagi 2X min 3 ya. Kita gunakan cara tadi ya. Kita substitusi dulu di sini. Ini 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurangi 3 dibagi 2 kali 1 kurangi 3. Nah, ini menjadi 1 tambah 2 kurangi 3 dibagi 2 kurangi 3. Nah, yang di atas ini hasilnya 0 ya. Di bawah min 1. Nah, ini 0 bagi min 1 sama dengan 0 ya. Ini boleh ya. Nanti kalau ketemu 0 per 0 baru tidak boleh ya. Itu karena bentuk tak tentu ya. Oke, demikian untuk nomor A. Kita lanjut yang nomor B. Nah, coba kita bahas nomor B di sini. Mendekati min 1. Oh, kuncinya kita lihat di bawah aja. Kalau di bawah bukan 0 itu boleh ya. Min 1 kuadrat kan 1 kurangi 3. Oh, boleh juga. Ya. Sehingga yang B ini sama seperti yang A. Kita tinggal substitusi aja ya. Limit X mendekati negatif 1 dari bentuk 2X kuadrat dikurang X kurangi 3 dibagi X kuadrat kurangi 3. Oke, ini menjadi 2 kali negatif 1 kuadrat kurangi negatif 1 kurangi 3 dibagi negatif 1 kuadrat kurangi 3. Oke, ini menjadi, ini 1 ya. Berarti 2 kali 1 itu 2. 2 tambah 1 kurang 3. Berarti 0 ya. 0. Ini 1 kurang 3 ya. Di negatif 2. Oke, 0 dibagi negatif 2, 0 ya. Nah, oke, itu untuk yang nomor B ya. Nah, sekarang kita bahas yang C. Nah, yang C di sini, lihat penyebutnya 2 kuadrat itu 4 ya, kurang 4, 0. Nah, ini di bawahnya 0. Jangan di atas 0 juga nih. Ini 8 kurangi 2 kali 4, 8 juga ya, 0 per 0. Nah, maka yang C ini perlu kita faktorkan dulu ya. Oke, ini limit X mendekati 2. X pangkat 3 kurangi 2 X kuadrat dibagi X kuadrat kurangi 4. Nah, pertama ini kan ada bentuk X, ada bentuk X juga. Nah, kita keluarkan dulu bentuk X-nya. Oke. Nah, bentuk X-nya kita ambil yang pangkat lebih kecil nih. X pangkat 3, X pangkat 2. Jadi kita keluarkan X pangkat 2 ya, kayak tadi. Oke. Nah, sekarang X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 masih X. Kemudian ini min 2 X kuadrat dibagi X kuadrat jadinya min 2. Oke. Nah, yang di bawah ini kita faktoran dengan bentuk yang tadi ya. Ingat, A kuadrat kurangi B kuadrat adalah A tambah B kali A kurangi B ya. Ini selalu digunakan ya. Oke. Nah, sehingga menjadi berarti X tambah ini akar dari X kuadrat adalah X. Ini akar dari 4 adalah 2 ya. Berarti X tambah 2 dikali X kurang 2. Nah, sekarang
Karena X mendekati 2 ya, berarti kan ini bukan 0 nih, nah sebenarnya. Nah, sehingga ini bisa kita bagi ya. Karena kita tidak membagi dengan 0 ya, boleh nih, kita coret ya. Nah, sekarang baru kita substitusi ya. 2-nya jadinya 2 kuadrat dibagi 2 tambah 2. Sehingga menjadi 4 dibagi 4 ya, sama dengan 1 ya. Ya, itu yang nomor C ya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor D. Yang nomor D di sini, coba kita substitusi 2. Ini 4 tambah 2, 6 ya, 6 kurang 6, 0. Ini 0, di atas juga 2 pangkat 4 ini 16, kurangi 4 kali 4, 16 ya. 16 kurang 16 juga 0. Saya ketemu 0 per 0 ya, atau tak tentu. Nah, sama kayak tadi, kita harus faktorkan dulu. Limit X mendekati 2, X pangkat 4, kurangi 4X kuadrat, dibagi X kuadrat, tambah X kurangi 6. Nah, sama kayak tadi, coba kita keluarkan dulu bentuk X-nya ya, karena ini ada sama-sama X. X pangkat 4, X kuadrat, kita keluarkan yang lebih kecil, yaitu X kuadrat. Oke, sehingga ini menjadi X pangkat 4 dibagi X kuadrat masih X kuadrat. Ini min 4 X kuadrat dibagi X kuadrat masih min 4-nya saja. Oke, ini kita biarkan dulu. X kuadrat tambah X kurangi 6. Nah, sekarang ini menjadi limit X mendekati 2, X kuadrat. Nah, ini bentuk kuadrat, ini juga sama. Nah, oke, sama dengan ini ya. Ini ingat ya. A kuadrat kurang B kuadrat adalah A tambah B kali A min B. Sehingga ini menjadi X tambah 2 kali X kurangi 2. Oke, sementara penyebutnya ini kita faktorkan juga. Nah, triknya di sini salah satu pasti akan sama dengan pembuat 0 dari ini. Ya. X mendekati 2, berarti pembuat 0 adalah X min 2. Berarti ini sama dengan X min 2 salah satu ya. Nah, biar hasilnya X kuadrat kan X di sini. Ini biar hasilnya negatif 6, berarti di sini negatif 2 dikali positif 3. Nah, coba kita cek. X kuadrat dikurang 2X tambah 3X ya, jadinya plus X ya. Ini 3 kali min 2 jadi min 6 ya. Nah, sekarang kita tinggal bagi ya, sama-sama dibagi dengan X min 2. Oke, ini boleh, ingat ya. Boleh, kenapa? Karena X mendekati 2 ya. Ini sehingga ini bukan bentuk bukan 0 hasilnya ya. Kita tidak membagi dengan 0 ya, sehingga boleh dikerjakan ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi 2 di sini, jadinya 2 kuadrat kali 2 tambah 2. Yang ini 2 tambah 3. Sehingga menjadi hasilnya 4 kali 4 itu 16, di bawah 2 tambah 3 itu 5 ya. Sehingga hasilnya 16 per 5. Ya, oke, demikian contoh soalnya. Nah, sekarang masih sama soal di buku paket juga. Ya, sekarang kita bahas contoh yang lebih kompleks lagi ya. Dimana ini masih sama diambil dari buku paket ya. Nah, di sini sudah diberikan petunjuk dengan memisalkan ya. Ini bentuknya sama seperti di pembahasan sebelumnya ya. Nah, sekarang coba kita gunakan petunjuknya ya. Untuk yang A. Misalkan katanya, oke. Misal X sama dengan T kuadrat ya. Nah, karena X-nya mendekati 1, maka T-nya akan mendekati 1 kuadrat ya. Oke, 1 kuadrat adalah 1. Nah, sekarang kita sederhanakan soalnya. X mendekati 1 akar X min 1 dibagi X kuadrat min 1. Nah, sekarang kita ganti semua dalam bentuk T ya. Menjadi limit. Ini juga menjadi T. T mendekati 1 ya. Ini kita ganti X-nya dengan T kuadrat. Berarti akar dari T kuadrat kurangi 1 dibagi T kuadrat. Nah, ini kuadrat lagi ya. Kurangi 1 ya. Oke, ini menjadi limit T mendekati 1. Akar T kuadrat adalah T. Ini T kuadrat jadinya T pangkat 4 ya. Kurangi 1. Nah, ini kalau substitusi ketemu 0 per 0 ya, bentuk tertentu juga sama di sini. Ya. Nah, sekarang kita harus faktorkan bentuk yang di bawah ini. Sehingga menjadi limit T mendekati 1 dikurang 1. Nah, ini di bawah kita faktorkan. Nah, ini kan bentuk kuadrat juga ya. T pangkat 4 ini adalah kuadrat dari T kuadrat. Nah, ini.
Nah, sehingga kita faktorkan menjadi D kuadrat tambah 1 D kuadrat min 1. Berikan tadi ya. Oke. Nah, sekarang ini ketemu kuadrat lagi. Nah, ingat selisih kuadrat adalah perkalian dari jumlah dan kurang akar-akarnya ini ya. Sehingga menjadi limit D mendekati 1, D kurang 1 dibagi D kuadrat tambah 1. Nah, ini kita jabarkan. Jadi D tambah 1, D kurang 1 ya. Nah, sekarang sama-sama kita bagi dengan D kurang 1 ya. Nah, oke, ini bukan 0 ya, tapi sini ada 1. Ya, bisa kita bagi karena ini bukan 0 hasilnya ya. Oke. Nah, sekarang sehingga menjadi 1 per dengan substitusi ya. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kali 1 tambah 1 ya. Oke, sehingga menjadi 1 per 2 kali 2 di 4 ya. Jadi hasilnya 1 per 4 ya. Nah, sebenarnya selain dengan pemisalan ini ya, kita bisa juga mengalihkan dengan bentuk sekawan ya, bentuk sekawan dari yang ada bentuk akarnya ini. Ini bentuk sekawannya, berarti akar X tambah 1 ya. Tentu masih ingat yang bentuk sekawan. Nah, ini juga bentuk sekawannya akar X tambah 1, di sini jadi tambah 2. Nah, coba kita selesaikan dengan bentuk sekawan ya. Oke. Jadi yang A ini ya, limit X mendekati 1 akar X min 1 dibagi X kuadrat min 1 sama dengan limit X mendekati 1. Kita tulis lagi soalnya. Oke. Kita kalikan dengan bentuk sekawan dari yang ada akarnya ini. Akar X. Jadi ini min berarti sekawannya adalah plus ya. Juga akar X plus 1. Ingat pemilahan dan penyebut itu harus sama. Nah, sehingga menjadi limit X mendekati 1. Nah, ini ingat kalau bentuk sekawan cukup depan-depan belakang ya. Ini min kali plus ya min. Jadi akar X kali akar X adalah X. Oke. Min. Oke, 1 kali 1 adalah 1. Bagi X kuadrat min 1 kali akar X tambah 1. Nah, sekarang kita faktorkan ini ya. Sama kayak tadi. Di limit X mendekati 1. X min 1 dibagi ini. Kita faktorkan menjadi X tambah 1 kali X min 1. Oke, kalikan dengan akar X tambah 1. Nah, sekarang kita sama-sama bagi dengan X min 1 ya. Karena itu merupakan pembuat 0 dari penyebut. Sehingga ini kita dengan coret. Oke. Ini sudah 1 ya, bukan 0 ya, enggak habis. Bukan habis 0 ya. Nah, sehingga menjadi sama dengan 1 per, ini jadinya 1 tambah 1 kali akar 1 tambah 1 ya. Ini berarti 1 per 2 kali 2, 4 ya. Sama hasilnya ya. Jadi bisa dengan pemisalan seperti ini ya, seperti yang ada di buku paket. Bisa juga dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya ya. Nah, sekarang coba kita bahas yang B. Nah, kemudian nomor 2 ini ada sedikit ralat ya. Ini maksudnya X mendekati 3 ya. Oke. Nah, sehingga kalau disubstitusi ke sini, oke, 3 tambah 1 kan 4, akar 4 adalah 2, 2 kurang 2, 0. Ya, 3 kurang 3 juga 0. Ketemulah bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Nah, kita kerjakan dulu dengan cara yang seperti di petunjuk ya. Kita misalkan pada ini, misal di sini X sama dengan D kuadrat kurangi 1. Nah, karena X mendekati 3, maka nah, di sini kan X mendekati 3 ya. X sama dengan D kuadrat min 1. Nah, dari sini kita cari T-nya. Oke. Nah, dari sini berarti D kuadrat itu sama dengan X tambah 1 ya. Tahu D-nya itu akar X tambah 1. Nah, karena X mendekati 3, maka T-nya akan mendekati akar 3 tambah 1 ya. Jadi akar 4 adalah 2. Nah, sekarang kita tinggal substitusi ya. Nah, limit X mendekati 3. Dari bentuk akar X tambah 1 kurang 2 dibagi X kurang 3. Nah, sekarang kita ganti semua dalam bentuk T ya. Berarti sama dengan limit
T-nya mendekati 2, ini menjadi akar. Oke, X-nya dengan T kuadrat min 1 ya, berarti T kuadrat min 1. Oke, baru plus 1 ya. Tambah 1, kurangi 2, dibagi. Ini juga sama, berarti T kuadrat kurangi 1, oke, kurangi 3. Sehingga ini menjadi limit T mendekati 2. Ini kan min 1 plus 1 kan jadi 0 ya. Berarti akar T kuadrat adalah T kurangi 2. Ini T kuadrat min 1 min 3 jadi min 4 ya. T kuadrat min 4. Nah, sekarang ini masih sama ya, bentuk tak tentu 0 per 0. Ini kita jabarkan seperti tadi ya. Berarti menjadi limit T mendekati 2, T min 2 dibagi, ini menjadi bentuk sekawan ya. T tambah 2 dikali T min 2. Nah, sama kayak tadi ya. Kita bagi dengan T min 2. Oke, coret. Di sini masih 1 ya. Nah, sehingga menjadi 1 per, masukkan di sini 2 tambah 2. Oke, jadinya 1 per 4 ya. Nah, itu untuk yang nomor B ya, dengan menggunakan pemisalan. Nah, cara lainnya sama seperti kita bisa kalikan dengan bentuk sekawan dari ini. Nah, coba ya. Kita selesaikan dengan mengalikan bentuk sekawan ya. Limit X mendekati 3. Dari bentuk akar X tambah 1 kurangi 2 dibagi X min 3. Oke. Itu sama dengan limit X mendekati 3. Oke, kita tulis kembali soalnya dulu. Kita kalikan dengan bentuk sekawan dari ini ya. Di akar X tambah 1, ingat ini min, nanti sekawannya plus ya. Plus 2 dibagi akar X tambah 1 plus 2. Nah, sehingga menjadi limit X mendekati 3. Ini sekawan berarti ini hilang akar ya. Jadi kali ini hilang akarnya berarti X tambah 1. Oke. Min 2 kali plus 2 itu min 4. Bagi ini X min 3. Dikalikan dengan ini. Akar X tambah 1 tambah 2. Nah, sehingga menjadi limit X mendekati 3 plus 1 min 4 jadi min 3 untuk X min 3. Oke, bagi X min 3 kali akar X tambah 1 tambah 2. Nah, sekarang sama-sama kita bagi ini ya dengan X min 3. Oke, kita bagi di sini masih 1 ya. Nah, sehingga hasilnya berarti 1 per, sekarang 3 ke sini berarti akar 3 tambah 1 tambah 2 ya. 2 per, ini akar per adalah 2 tambah 4 ya. Oke, sama ya hasilnya. Nah, oke, demikian untuk nomor B. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor C ya. Nah, untuk nomor C ini juga sudah diberikan pemisalan ya. Misal X sama dengan T pangkat 12 ya. Nah, sehingga yang C ini, nah kita misal X sama dengan T pangkat 12. Nah, karena mendekati 1, maka D-nya akan mendekati 1 pangkat 12 juga 1 ya. Nah, sekarang kita tulis soalnya, limit X mendekati 1, akar pangkat 3 dari X, kurangi akar pangkat 4 dari X, dibagi akar pangkat 6 dari X, kurangi akar X. Nah, sekarang kita ganti X-nya dengan T pangkat 12 ya. Di limit, ini juga kita jadikan T ya. Di T-nya mendekati 1. Jadi akar pangkat 3 dari T pangkat 12 kurangi akar pangkat 4 dari T pangkat 12 dibagi akar pangkat 6 dari T pangkat 12 kurangi akar T pangkat 12. Oke, sehingga menjadi T mendekati 1. Nah, ini jadinya T pangkat 12 bagi 3 ya, berarti T pangkat 4. Kurangi ini T pangkat 12 bagi 4, T pangkat 3 ya. Oke, dibagi ini 12 bagi 6 berarti T pangkat 2. Ini T pangkat
12 ini kan artinya 2 ya, 12 bagi 2 di 6 ya. Oke, nah sekarang kita sama-sama keluarkan bentuk yang sama ya. Ini berarti limit D mendekati 1 ini D pangkat 4, D pangkat 3. Kita keluarkan D pangkat 3. Jadi masih D pangkat 4 bagi D pangkat 3 masih D saja. Min D pangkat 3 bagi D pangkat 3 hasilnya 1. Nah yang ini kita keluarkan D pangkat 2. D pangkat 2 berarti masih 1 dikurangi. Ini D pangkat 4 ya. Nah oke, kita sederhanakan lagi. Limit D mendekati 1 D pangkat 3 kali D min 1 dibagi ini D kuadrat. Nah ini kita faktorkan lagi ya. Ini kan 1 pangkat 4 ya. Berarti ingat perkalian sekawan ya. Berarti 1 tambah D kuadrat dikali 1 min D kuadrat ya. Nah sekarang ini ya. Nah, pokoknya ingat kalau selisih 2 bilangan kuadrat bisa kita faktorkan menjadi perkalian bentuk sekawan dari akar-akarnya ya. Oke, menjadi limit D mendekati 1 D pangkat 3 D min 1 oke, D kuadrat ini 1 tambah D kuadrat menjadi 1 tambah D kali 1 min D. Nah sekarang pembaruannya adalah ini ya, ini dan ini kita sama-sama bagi ya. Oke, ini kita bagi dengan ini. Nah ini tapi karena ini posisinya terbalik ya, D min 1 dengan 1 min D, maka ini kali seri ini bagi ini hasilnya negatif 1 ya. Oke, sehingga ini jadinya kita masukkan min, berarti di sini 1 di sini ya, 1 pangkat 3 dikali min 1 dibagi 1 kuadrat kali 1 tambah 1 kuadrat, ini 1 tambah 1 ya, ini 1 pangkat 3 ya, sorry. Jadi ini kan 1 kali min 1 min 1 1 kali 2 kali 2 ya, berarti 4, jadinya min 1 per 4 ya. Ya oke, demikianlah materi nilai limit fungsi ya. Ya, untuk lebih memantapkan pemahaman sobat belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Ingat tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.